kamu bercahaya. Yesus mau kita bercahaya. Tunjukkan kepada diri sendiri, Yesus mau sebut nama saudara. Yesus mau Martinus bercahaya. Sebut nama saudara masing-masing. 1, 2, 3. Yesus mau Markus bercahaya. Sebut nama masing-masing. Yesus mau kami bercahaya, mengingatkan saya pada nyanyian kemenangan iman nomor 241 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus mau kami bercahaya. Ini menunjukkan ada satu kerinduan yang sangat mendalam dalam diri Yesus yang hendaknya itu dilakukan, diwujudkan, diaplikasikan, diterapkan oleh orang-orang percaya. Nah, saudara kekasih, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, ini salah satu khotbah di bukit. Nah, saudara, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ini berarti bahwa di dalam pikiran Yesus yang melihat kenyataan pada waktu itu adalah bahwa kegelapan sedang menguasai manusia pada masa itu. Saudara, kita perjanjian lama berakhir di kitab Maleakhi. Dia stop di kitab Maleakhi dan akhirnya baru begitu lama di antara kitab Maleakhi dan Matius, di antara berhentinya Nabi Maleakhi bernubuat berbicara sampai dengan munculnya Yohanes Pembaptis, itu disebut pertengahannya itu masa kegelapan yang makan waktu kurang lebih 400 tahun. 400 tahun masa kegelapan. Di masa kegelapan di sini artinya apa? Tidak ada lagi nubuatan, tidak ada lagi wahyu. Orang hidup semau gue, kata orang Timor. Hidup semau gue, hidup sesuka hatinya, tidak lagi taat kepada Tuhan, lebih mengikuti dirinya, hidup dalam penyembahan berhala, hidup yang menyakiti hati Tuhan. Itulah masa kegelapan, makan waktu kurang lebih 400 tahun. Sampai muncul Yohanes Pembaptis yang menyerukan dengan kalimat pertama, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu kemudian Yesus muncul dalam Markus 1 ayat 15. Dia juga mengungkapkan kalimat yang pertama, bertobatlah karena waktunya sudah dekat. Kenapa Yohanes menyerukan pertobatan? Kenapa Yesus menyerukan pertobatan? Karena memang manusia pada zaman itu sedang hidup dalam kegelapan. Hidup jauh di luar Tuhan. Walaupun mereka melakukan ritual-ritual agama, walaupun mereka beribadah, walaupun mereka mempersembahkan korban, tapi hanya rutinitas belaka, tidak lagi murni. Karena ritual yang mereka lakukan sudah bercampur aduk dengan politik pada zaman itu, sehingga tidak murni lagi bagi Tuhan. Maka imamnya, orang Lewinya, semua dikuasai oleh kegelapan. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesus Kristus dan sebelumnya Yohanes hadir. Yohanes pasal 1 berkata, Yohanes hadir dan memberitakan, memproklamirkan terang itu, terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Terang itu bernama siapa? Terang itulah bernama Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika Yesus Kristus Tuhan datang sebagai terang, dan betul dia adalah terang yang menerangi dunia, yang membawa harapan baru, yang membawa satu janji pengharapan keselamatan, bahwa terang itu datang akan menghalau kegelapan. Kegelapan tidak bisa menguasainya. Saudara, dimanapun terang ada, pasti kegelapan dihalaukan. Amin, saudara. Pada suatu hari kegelapan telepon terang. Kegelapan telepon terang. Kegelapan berkata, terang, saya mau bertamu ke rumah kamu. Lalu terang berkata, silakan datang saja. Begitu gelap datang kepada terang, lalu gelap berkata, terang, saya sudah muncul. Terang tanya, di mana engkau? Saya tidak melihat kau. Ternyata kegelapan ketika berhadapan dengan terang, dia sirna. Lalu sekarang gelap, dia berpikir begini, ya sudah terang, sekarang saya mengundang kamu untuk datang ke rumah saya di gua yang paling dalam. Kamu harus masuk lewat lorong yang gelap untuk berjumpa dengan saya. Dan saudara, terang melayani permintaan gelap. Terang dia datang masuk di dalam gua. Begitu dia masuk di dalam gua, tidak ketemu gelap. Sampai di ujung goa tidak ketemu gelap. Kalau dia masuk di dalam goa, semua menjadi terang. Lalu gelap bilang begini, sudahlah kita berpisah saja. Sampai kapanpun kamu tidak bisa bertemu dengan saya. Jadi gelap dan terang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa bersatu. Walaupun suami hitam istri kulit putih bisa bersatu, tetapi dalam hal rohani, prinsip rohani, kita tidak bisa bersatu. Amin, saudara. Jadi gelap dan terang tidak bisa bersatu. Di mana ada terang,
gelap pasti dihalaukan. Amin saudara. Itu yang paling penting dimanapun itu. Tetapi saudara tahu, gelap, terang tidak bisa muncul pada tempat-tempat tertentu. Kok bisa? Bisa. Nanti saya akan jelaskan bagi saudara sekalian. Jadi saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, jadi Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Ini adalah khotbah setelah ucapan bahagia di bukit. Jadi rupanya ini luar biasa. Ternyata Yesus Kristus, dia membuat satu reformasi yang luar biasa. Dia membuat satu perubahan yang luar biasa. Yang dimana yang pertama, dia rubah dulu, dia kuasai dulu hati dan pikiran manusia. Dalam khotbah di bukit, ucapan bahagia, itu dia berbicara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur, dan seterusnya. Ini berarti Yesus sedang berbicara bahwa di dalam diri kita harus beres dulu, harus mengerti kebenaran. Baru setelah itu kamu adalah terang dunia. Setelah sudah beres di dalam, baru kita bisa bawa itu keluar ke tempat lain. Amin saudara. Jadi Yesus berkata kamu adalah terang dunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa artinya menjadi terang? Apa artinya bercahaya? Terang atau bercahaya berarti kita memancarkan Kristus lewat kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus adalah terang, maka John Calvin berkata, oh Tuhan, oleh terang mulah kami melihat terang. Oleh terang mulah kami menjadi terang. Jadi kita menjadi terang karena terang Kristus yang menyinari kita. Berarti kita adalah prototipe contoh Kristus di atas dunia ini. Amin saudara. Jadi saudara kekasih, ketika di Rote, saya diundang untuk khotbah dalam acara ulang tahun Gemit di Rote Barat Laut. Saya diminta sekaligus pimpin KKR Bulan Keluarga dan sekaligus pimpin KKR Hari Reformasi, Hari Martin Luther. Di situ mereka memberikan sebuah tema tentang jemaat mini adalah contoh jemaat hubungan Kristus dan jemaat. Itu mereka berikan satu topik situ. Jadi saya bilang jemaat mini. Jadi saudara mau lihat ya, jemaat mini kita perkecil lagi keluarga kecil ya. Jadi saudara mau lihat gereja macam bagaimana, lihat keluarga. Saudara mau lihat hubungan Kristus dengan jemaat seperti apa, lihat hidup berjemaat. Jadi kalau hidup berjemaat tidak beres, maka itu menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Kristus pun tidak beres. Nah saudara-saudara, jadi menjadi terang artinya kita mencerminkan Kristus keluar. Bercahaya di tempat yang gelap. Glenn Fredly menciptakan sebuah lagu yang berkata, jadilah terang di tempat yang gelap. Jangan jadi terang di tempat yang terang. Kalau terang dikasih tambah terang, maka kita bisa silau dan kabur. Betul tidak? Coba saudara senter mata, ambil senter mata saudara. Begitu senter langsung mata kunang-kunang. Mama di mana nih salah pegang orang istri lagi? Oh minta maaf ya salah pegang. Ini tentang gatal ya. Jadi saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita mencerminkan Kristus. Ya, mencerminkan Kristus artinya orang melihat Kristus di dalam diri kita. Itulah artinya menjadi terang. Lalu bagaimana menjadi terang? Nah ini yang saya mau jelaskan. Kenapa terang tidak bisa menjadi terang di tempat yang gelap? Dia berkata di sini saudara, bagaimana kita menjadi terang? Yang pertama kita lihat di dalam ayat 15. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam apa? Di dalam rumah itu. Jadi bagaimana supaya kita menjadi terang? Syarat pertama jadi terang adalah jangan tutup terang atau cahaya itu dengan gantang. Jadi terang itu tidak akan bisa bercahaya di dalam kegelapan kalau kita tutup dengan gantang. Gantang ini alat ukur. Sejauh alat ukur dulu orang kan di pasar juga makan ada itu ya. Orang ukur apa? Kacang merah, orang ukur apa? Kacang tanam, orang ukur bawang. Nanti Pak Darwin bagi saya bawang. Orang ukur bawang. Sekarang berkaleng ya. Dulu orang tua dulu bilang gantang.
Gantang rantang, orang timur bilang rantang, orang alur juga ngomong sama. Jadi, supaya menjadi terang, jangan tutup terang itu dengan gantang. Coba saudara yang bawa HP center. Yang bawa HP center, HP yang lempar anjing pingsan tuh. Kemudian, saudara tutup terang itu. Saya diminta, Bapak Ketua, Bapak Gembala, ada balon yang belum kasih kencang. Ya. Saya bikin eksperimen ini. Kira-kira ada balon satu yang masih kosong, bisa ambil satu. Nah, Bapak Kris minta tolong satu kawan paling baik. Bapak kasih kempe satu dan siapkan di meja. Kita akan bikin eksperimen malam ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan tutup terang dengan gantang. Kalau sudah tutup terang dengan gantang, maka itu akan menjadi kegelapan untuk kita dan terang tidak bisa berbuat apa-apa. Gantang apa ini? Gantang apa yang dimaksudkan, saudara? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan tutup terang itu dengan gantang. Gantang di sini adalah gantang dosa. Dosa itu bisa menutupi terang yang ada dalam diri kita. Dosa bisa membuat, saudara perhatikan di saya saja. Tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Nanti ada dia bicara sebentar. Jadi saudara dikasih, gantang apa yang dimaksudkan menutupi terang? Pertama, gantang dosa. Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah terang. Terang itu adalah kemuliaan yang ada di dalam kita. Tapi terkadang terang itu kita tutupi dengan dosa. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia rusak di hadapan Tuhan. Manusia itu makhluk mulia. Bilang samping kiri kanan, kamu makhluk mulia. Kamu ciptaan yang berharga. Jadi saudara, kita ini makhluk mulia. Pertama alasannya, kita makhluk mulia karena Alkitab berkata kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Kita dicipta segambar serupa dengan Allah, maka kita disebut makhluk mulia. Potensi ilahi dari Allah itu turun ke dalam kita. Potensi kreasi, potensi mencipta turun ke dalam kita. Saudara bisa beli boneka? Siapa yang cipta boneka? Tuhan Allah yang cipta boneka atau manusia? Tuhan Allah yang cipta boneka atau manusia? Ah, masa? Kenapa manusia bisa bikin boneka? Karena potensi penciptaan itu ada dalam diri manusia. Dikasih Tuhan. Amin. Siapa yang cipta di rumah? Yang cipta ini siapa? Rumah ini. Jadi jangan guru sekolah minggu berkata, anak sekolah minggu, rumah Tuhan itu Tuhan yang cipta. Kapan Tuhan cipta ini rumah? Jadi saya mau luruskan supaya kita jangan salah mengerti dengan Tuhan. Amin. Tuhan ngapain turun bikin ini rumah? Dia suka saudara potensi bikin ini rumah. Dia turun kerja lagi. Itu Tuhan yang tidak tahu diri. Jadi kadang-kadang gimana itu tahu diri. Kasih tugas orang tak rampas terus. Sebenarnya panitia, dia ngurus lagi panitia. Ini gembala yang cari kerja. Gembala itu sebenarnya paling enak. Kasih tugas orang kerja dia lihat. Panitia sejauh sampai kemana nih? Hanya enak kan? Ini panitia yang gembala yang jadi bendahara, gembala yang jadi ketua panitia pembangunan, gembala yang menjadi guru sekolah minggu, gembala yang pergi syukuran orang hidup, pergi kubur orang mati, gila gembala mati siapa yang kubur? Ini gembala cari kerja. Jadi kalau gembala suka kasih tugas orang, biarkan dia kerja, dia mulai diri baru kita kasih lurus. Amin. Ini gembala yang tidak tahu diri, saudara. Kita mau berubah di 2017. Tapi gembala di sini sudah ada. Di Alor banyak, saudara. Jadi saudara kekasih, ada potensi mencipta, ini Tuhan tahu. Sekarang manusia dengan canggihnya mencipta banyak hal. Mereka mencipta robot. Di Jepang sana, robot jadi resepsionis, penyambut tamu. Sekarang di Jepang mereka lagi cipta robot untuk robot yang urus masakan dapur. Robot yang goreng ikan. Robot yang jaga anak. Robot lakukan semua. Hanya robot tidak bisa kawin. Itu saja masalahnya. Kalau robot bisa kawin, terdengar berantakan itu, saudara. Ya, itulah kekurangan robot. Dia tidak bisa kawin, saudara. Kalau dia kawin, siapa yang jadi bidangnya? Itu bidan urus melahirkan, robot repot itu. Dia mesti buka skrup dulu, buka apa. Potensi itu ada, Tuhan kasih.
maka manusia disebut makhluk mulia. Potensi yang Tuhan berikan sebenarnya adalah untuk kebaikan. Manusia diberikan potensi menciptakan atom, tapi atom disalahgunakan dan menjadi bom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Tuhan memberikan manusia mencipta senjata, tapi senjata orang baku tembak. Stop, diam di situ. Itu urusan orang belakang. Jadi saudara-saudara, kita makhluk mulia karena Tuhan mencipta kita segambar serupa dengan diri. Maka kita disebut makhluk mulia. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah, manusia makhluk mulia, dan juga ditempatkan pada tempat yang mulia, diberikan fasilitas yang mulia. Manusia makhluk yang mulia ditempatkan pada taman yang taman kebahagiaan, taman yang penuh dengan kemuliaan. Amin saudara. Amin. Tetapi akhirnya semua rusak oleh karena dosa. Gantang dosa telah merusak kemuliaan itu, sehingga membuat kemuliaan tidak memancar, membuat kemuliaan tidak bersinar, membuat kemuliaan tidak nyata. Sehingga bukan lagi kita menyatakan Kristus lewat hidup kita, tapi kita menyatakan dosa dan keinginan-keinginan dosa itu dalam diri kita. Dan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dosa itu telah membuat manusia hilang kemuliaan Allah. Bahkan dosa itu adalah sebuah ancaman untuk manusia binasa dan tidak hidup dalam kekekalan yang abadi, sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan inginkan, Tuhan rindukan. Jadi janganlah kita menutup terang itu dengan gantang dosa. Bilang sampai kiri kanan saudara, jangan tutupi terangmu dengan gantang dosa. Maka kita harus berusaha berhenti berbuat dosa, supaya jangan dosa itu menghambat terang bercahaya. Orang tidak datang kepada Kristus bukan karena Tuhan tidak pilih, bukan karena Tuhan pun salah. Orang tidak datang kepada Kristus karena kita orang Kristen yang menghambat mereka tidak datang kepada Kristus, karena kita tidak pernah memberikan contoh dan teladan seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Mahatma Gandhi dari India, dia baca Alkitab dan dia terheran-heran melihat pribadi Yesus Kristus yang diberitakan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu dia berkata, oh orang Kristen adalah pengikut Kristus. Lalu kemudian dia mau pergi bergereja, di gerejanya orang Kristen. Sampai di sana ternyata orang Kristen, orang muda itu kulit putih. Sampai di ambang pintu, orang kulit putih tolak Mahatma Gandhi karena dia kulit hitam. Dia bilang ini orang kulit putih bilang ini kursi semua sudah terisi. Ini semua punya nama masing-masing sudah di kursi. Bagi orang kulit hitam tidak pantas masuk di sini. Pergi dari sini. Akhirnya Mahatma Gandhi kembali dari kekecewaan. Dia bilang Kristus memang baik, pengajaran luar biasa, tapi pengikutnya brengsek. Akhirnya Mahatma Gandhi mati tanpa menjadi orang Kristen. Tapi saya yakin pasti dia mati dalam Kristus. Kenapa? Karena dia tahu siapa Kristus. Amin saudara. Jadi jangan sampai perbuatan kita membuat orang jauh dari hadirat Tuhan. Jangan sampai kelakuan kita membuat orang tidak dekat dengan Kristus. Jadi sebenarnya kalau kita selidiki dengan baik, penghambat penginjilan terbesar itu adalah orang Kristen sendiri, yang mulai menghambat pekabaran Injil. Lu dari gereja mana? Oh dari Gemet. Oh Sanrisa, kami Pentakosta. Lu dari mana? Dari Pentakosta. Oh tidak bisa, kami kemah punya Injil. Serius. Mulai pengkotak-kotakan. Bukankah sering kita menyanyi, kita pandang dari gereja mana? Ya kan? Kita pandang dari gereja mana? Asalkan kau berdiri atas firman-Nya, maka kaulah saudaraku dan kaulah saudariku. Amin saudara? Amin. Jadi saya mau beritahukan kepada saudara, saudara mau bergereja di mana saja silakan, asalkan pemberita firman Tuhan pada gereja itu pusatnya adalah Kristus dan mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Tapi kalau saudara pergi pendeta sudah khotbah yang aneh-aneh, pendeta khotbah yang tidak sesuai dengan firman, dia berkata, lalu Daniel dilemparkan ke dalam gua beruang.
Itu pendeta miring, saudara. Lalu Rahab datang, kemudian menyakiti kepala Yesus. Yang menyakiti kepala Yesus Rahab itu siapa? Yang menyakiti kepala Yesus siapa? Halo? Siapa? Oke, Maria. Satu waktu satu bapak di Ambon, dia pernah Bapak Maksi. Bapak Maksi, pendeta bilang sama dia, Pak Maksi nanti rayon besok lu yang khotbah. Pak Maksi yang bangga berkata, saya siap om, beta siap khotbah. Yang lain bilang begitu, lu khotbah. Yang herannya lu khotbah. Oh bisa, sangat yakin. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia khotbah besoknya. Jangan bersemangat, dia berkata, saudara-saudara, Yesus datang dari Yeriko, dia lihat di atas pohon itu, dia berkata, hai Lazarus, turunlah dari bawah. Ini harus dikasihmu. Hah? Lazarus? Oh, Sakeos, Tapi dia tidak peduli. Saudara-saudara, Yesus berkata, hai Lazarus, turunlah dari pohon, karena itu tempatnya Sakeos, bukan tempat Sakeos. Luar biasa. Jadi kalau saudara ke gereja pendeta sudah khotbah yang aneh-aneh, pendeta berkata, saudara, kita buka Markus pasal yang ke-17 dan Mazmur 152. Saudara segera undur dari gereja itu, karena gereja itu tidak beres. Tapi selain gereja itu mengajarkan firman Allah, mempercayai Yesus adalah Tuhan, maka itulah saudara kita. Amin saudara. Jadi jangan saling melarang. KKR dari mana itu? KKR-nya orang Gemit. Orang Gemit itu orang Protestan. Kita karismatik. Saya mau tanya saudara. Saudara tahu arti Protestan? Apa karena Martin Luther dengan 95 dalil protes cara berimannya orang Roma Katolik? Ya karena dia protes-protes kalau kita bilang Protestan. Lalu bagaimana Habib Rizik yang diprotes di Bundaran HI? Apakah dia Protestan? Apakah mahasiswa demo kiri kanan apa Protestan? Maka saya mau sedikit luruskan supaya kita jangan saling salah pengertian. Di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, agama Kristen cuma ada dua blok. Satu Katolik, satu Protestan. Ya, satu Katolik, satu Protestan. Sekarang saya mau tanya saudara. Istilah Protestan yang di belakang dengar? Oke. Yang di belakang sana. Saya mau tanya, saudara tahu arti Protestan? Itu jawaban yang betul. Nah, itu yang betul. Manusia kadang-kadang so tahu. Gitu ya, itu jawaban yang bagus. Kamu tahu? Iya. Mengerti? Tidak. Lebih baik jujur. Saudara tidak tahu toh? Yang tengah sini tahu arti Protestan, bukan saya ini? Kasihan. Dia tukang ikut-ikut semua. Yang di samping saya mengerti arti Protestan? Oke, haleluya. Suara saya sudah berubah lagi. Arti Protestan. Oke, saya akan sampaikan. Ya. Pertanyaan saya yang kedua. Protestan itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah sore? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Timur? Bahasa yang Indonesia angkat tangan. Yang bahasa Indonesia angkat tangan. Saya mesti luruskan supaya saudara tahu saudara ini sebenarnya di mana ini. Saya harus jelaskan arti Protestan, arti karismatik buat kita. Supaya kita tahu. Begitu Bapak Kris ya. Bapak Kris tidak usah komentar. Jadi yang sudah tahu hamba-hamba Tuhan pendeta, jangan komentar, itu haram hukumnya. Apa arti Protestan? Protestan itu bahasa Indonesia, yang tadi bahasa Indonesia mau katakan? Yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saudara,
cara saudara menatap saya ini mengingatkan saya pada seorang anak di Ambon. Ketika di sekolah guru tanya, siapa yang mau masuk surga? Yang lain angkat tangan, Martinus tidak angkat tangan. Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada satupun yang angkat tangan, termasuk Martinus pun tidak angkat tangan. Guru bingung, ini orang ini maunya apa? Surga juga tidak mau, neraka juga tidak mau. Lalu kemudian guru tanya, yang lain pulang, Martinus kau duduk dulu. Martinus, kau ini kenapa? Masuk surga kau tidak mau, pilih surga tidak mau, pilih neraka tidak mau. Lu maunya apa? Martinus jawab, saya ibu guru, tadi beta datang sekolah itu beta pun bilang, kalau pulang sekolah jangan pergi mana-mana, langsung ke balik rumah. Jadi saudara kekasih, Protestan itu bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa Inggris, apalagi bahasa Timur. Itu bahasa Latin. Bahasa Latin yang di-Indonesiakan. Bahasa Indonesia perbendaharaan katanya sangat terbatas. Ya. Contohnya, sekarang ada ferry apa? Ferry cepat itu apa? Kamu pernah dari mana? Dari ferry apa? Dari ferry express. Bahari Express. Tahu arti Express? Ferry cepat. Tapi supaya gaya sedikit, dari mana? Ferry Express. Lalu kamu naik ferry apa? Beta naik ferry low. Ferry low apa? Ferry lambat. Dia pakai low segala, saudara. Perbedaan kata kita sangat kurang sekali. Saudara-saudara, Protestan itu dari bahasa Latin, terdiri atas dua suku kata, prot dan testamentum. Prot artinya kembali, testamentum artinya kebenaran. Jadi protestamentum artinya kembali kepada kebenaran. Maka dikasihkan Protestan. Protestamentum. Ya, bilang sama-sama saya, ikut saya. Protestan terdiri atas dua suku kata. Yaitu yang pertama, prot. Bukan perut, prot. Yang kedua, testamentum. Prot artinya kembali, testamentum artinya kebenaran. Jadi Protestamentum artinya kembali kepada kebenaran. Disingkat menjadi Protestan. Bisa paham ya? Jadi ini bahasa Latin yang di-Indonesiakan. Jadi GMI itu Protestan, Kemah Injil itu Protestan, GBI itu Protestan. Yang menyangkal bahwa dia bukan Protestan berarti dia Katolik. Cuma itu. Betul Mama ya? Terus karismatik. Kami orang gerakan karismatik. Kami orang haleluya. You dari mana? Protestan. Pergi. Kami karismatik. Tahu arti karismatik? Mana orang karismatik angkat tangan? Saya mau tanya orang karismatik. Dikit-dikit. Oma dari mana? Karismatik. Karismatik itu dari kata karis atau karismata atau karunia. Jadi karismatik artinya orang-orang penganut karunia. Apakah saudara tidak ingin karunia? Kita juga ingin karunia. Berarti kita karismatik juga. Jadi GMIT, GBI, Kemah Injil, kita adalah Protestan, kita adalah karismatik. Jadi jangan membeda-bedakan. Orang yang suka membedakan adalah orang yang tidak mengerti. Dan itu hamba setan. Jadi saudara, kita ini ibarat satu atap cuma beda kamar. Amin. Kita satu atap cuma beda kamar. Bilang samping kiri kanan. Ketong ini satu atap, cuman beda kamar. Kamar itu yang namanya Kemah Injil, kamar itu yang namanya Gemini. Cuma satu rumah. Bersyukur satu rumah beda kamar supaya sebelah air kerannya mati bisa minta air di sebelah. Ngapain kamar beda kita ribut-ribut bikin malu saja. Amin. Jangan pergi di Gemini kau pergi ini. Soalnya ada Roh Kudus. Berdiri, amin, amin. Berita pengampunan dosa.
diutus oleh Roh Kudus. Berasa dia memati di situ. Di gereja pun mati lain. Naik pendeta lain, naik. Amin. Aku naik di kursi. Oh, tapi kalau di mati. Wah, haleluya, Pak. Wah, naik tangan di telepon. Tangan di telepon. Lu manusia perlu kode. Jadi saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sebenarnya ibadah itu bukan masalah musiknya, bukan masalah liturginya, tapi masalah hati kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Buat apa sambil derang, dari main musuh, buat apa, pelingnya apa, langsung berambil, woi, pelan-pelan sedih besaki ini, tapi tidak merasakan sesuatu. Jangan sampai orang hanya memelihara emosinya, tapi tidak ada terpelihara rohnya. Ini yang bahaya, saudara. Saya mau praktekkan. Pak Darwin, kita tidak pakai musik dia pertama ya. Coba kita sama-sama nyanyi. Bila ku lihat bintang gemerlapan, terus tinggi kan? Bila ku lihat bintang gemerlapan. Ini anggap saja kita lagi di gemit ini. Tapi sekarang ada gemit yang kontemporer. Katolik juga sekarang ada Katolik Reformasi. Santo Yakobus Jakarta Utara. Itu paginya mereka ibadahnya tradisional, sorenya mereka ibadahnya kontemporer. Mereka lompat, mereka nyanyi. Salam Bunda Maria, Bunda Allah, soraklah, haleluya. Saya bingung ini. Maka jangan coba berkata dia tidak masuk surga. Jangan sampai dia masuk surga, kata ya surga. Tapi jangan menghati ini, saudara. Nah, kita mau coba ini. Tanpa musik kita bisa merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Ini yang coba tes saja. Ya, bila ku lihat bintang gemerlapan, bagi suara ya. Bila, oke. Ya, untuk ya, oke, Mas. Tapi jangan pakai musik dulu, nanti kedua musik. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi riuhku dengar, ya Tuhanku, bagi suara, Kami utus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Bagaimana rasanya, saudara? Enak gak, saudara? Jadi menyanyi liturgi itu masalah hati. Kalau saudara datang makanya ke gereja sembahyang baru jalan. Jangan Alkitab jalan. Sampai di sini khotbah saya Bapak Markus. Ini lama sekali pulang kita. Pulang. Orang tidak pernah siapkan hati, dia tidak akan apa-apa. Coba kita sekarang dari musiknya. Mulai satu. Kita tes dulu. Saya akan banyak eksperimen. Contoh eksperimen itu supaya membuka pikiran kita. Sama-sama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran. Ini kayak asma tidak.
semua. Tidak ada yang salah dengan lagu, tidak ada yang salah dengan liturgi. Yang salah adalah kita sendiri, yang salah mengerti. Berarti mulai hari ini, coba kau lihat dulu. Yang dari Gemit angkat tangan. Yang dari Kemainjil angkat tangan. Yang dari Pentakosta angkat tangan. Baik, sebelum saya lanjut khotbah, kita nyanyi satu lagu sama-sama. Apa tuh? Kau saudaraku. Kuta pandang dari gereja mana? Setelah itu, tadi tidak baku pegang tangan tuh. Setelah jadi baku bangun, baku jabat tangan. Kita saudara. Amin. Saya akan pandu saudara dari sini dengan nyanyian. Bangun pegang tangan. Bila perlu baku tukar nomor handphone. Kakak dari mana? Kak nanti pulang dijemput ke kak. Kuta pandang dari gereja mana? Semua bantu berdiri. Kita nyanyi sambil datangi satu demi satu. Kita bergandeng tangan. Amin. Silakan duduk kembali. Jadi saudara kekasih, mulai malam hari ini tidak ada lagi yang berkata saya dari Gemit, saya dari Kemainjil, saya dari Bethel Pentakosta. Mulai malam hari ini kita berkata kita semua satu dalam Kristus, karena di dalam surga tidak ada merek gereja. Di dalam surga tidak ada nama gereja Kemainjil Pentakosta. Saudara cari sampai kucing beranak 30 tahun pun saudara tidak akan menjumpai nama gereja di surga. Yang di sorga adalah berjumpa dengan gereja secara yang disebut tubuh Kristus. Jemaat yang telah ditebus, itulah yang akan berkumpul di sorga. Gedung tidak ada artinya. Gedung hanyalah wadah saja. Jadi jangan karena gedung kita persoalkan. Amin. Jadi kalau besok Gemit bangun gereja, Kemainjil datang dan bantu. Pikul balok dan pasang di atas. Amin. Kalau Kemainjil buka pos, dari Gemit dibantu, GBI bantu. Kita semua bersaudara di dalam Kristus. Amin saudara. Jadi tidak ada lagi pertentangan di antara kita. Itu berarti kita sudah tidak lagi menutup terang dengan gantang. Dosa diangkat dan kita penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Dan saudara-saudara kekasih, yang terakhir, apa artinya terang itu? Kita baca ayat 16 dari Matius pasal yang kelima. Ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Garis bawahi kalimat bercahaya, terangmu bercahaya, lalu garis bawahi perbuatanmu yang baik. Dan ternyata yang dimaksud dengan terang itu adalah perbuatan baik. Maka dia katakan kalau terang itu harus ada di atas kota yang di atas gunung, tidak akan tersembunyi. Jadi kalau terang juga bikin di atas, maka dia akan menerangi semua orang. Terang saudara taruh di kampung yang lembah sana, yang curam sana, dia pun terang tidak bisa akan naik sampai di atas. Tapi kalau saudara taruh di atas, di puncak, maka terang itu bisa menerangi semua orang. Amin. Artinya apa? Kita harus memproklamirkan kebaikan itu kepada semua orang. Ingat, tapi saya mau sampaikan, perbuatan baik bukan dasar keselamatan. Bilang sampai kiri kanan, perbuatan baik bukan dasar keselamatan. Karena keselamatan kita itu cuma-cuma anugerah. Anugerah bukan berarti murahan. Kenapa sampai disebut
gratis? Karena kita tidak bisa bayar. Kita tidak bisa bayar dosa kita, tidak bisa tebus diri kita, karena harganya terlalu mahal. Maka anak Allah yang bernama Yesus itulah yang datang membayar dengan darahnya sendiri, barulah kita terbelikan, kita terbayar. Itu artinya keselamatan adalah kasih karunia dan bukan campur tangan perbuatan manusia. Lalu kenapa perbuatan baik dituntut? Perbuatan baik adalah bukti ketaatan kita kepada Kristus. Jadi saudara berkata, saudara orang Kristen, tapi perbuatanmu tidak baik, maka saudara belum terima Yesus. Saudara belum jadi orang Kristen yang sejati. Jadi kita memproklamirkan Kristus lewat perbuatan baik kita. Saudara, mari kita lihat dalam Filipi. Filipi pasal 6 ayat 8 sampai 10. Saya minta yang di belakang sana baca. Filipi pasal 6 ayat 8 sampai 10. Silakan yang di belakang sana. Saudara tidak bawa Alkitab, maka saya minta saudara silakan buka HP suci dan iPad suci. Jadi pada akhir zaman orang tidak lagi bilang buka kitab suci, buka HP suci dan buka iPad suci. Tidak salah, saya cuma nyinggung sedikit. Galatia pasal 6. Saudara, kita bisa pakai HP khotbah bisa, tapi saudara utak alik tiba-tiba salah aplikasi, lu keringat di depan. Pendeta berkata, saudara, kita buka firman Tuhan di dalam. Ada pinjam charge dong. Lu habis di situ. Ya, Galatia, bukan Galatia. Galatia itu dekat dengan Markus. Galatia pasal 6 ayat 8 sampai 10. Silakan yang di belakang baca dengan suara kencang. 1, 2, 3. Mulai. Ya, ini nggak mau mah. Ini kenapa tiba-tiba jadi orang China di sini? Wah, di mahanya mau hati dia beban tidak mahin. Pulang sampai di rumah mama tanya, "Bapak kenapa?" "Awalnya di mahamu tinggal." Sama ngerti lain. Dengan suara kencang 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan. Perbuatan baik. Dikatakan jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan berbuat baik selagi masih ada waktu untuk berbuat baik. Masih ada kesempatan berbuat baik. Kepada siapa kita berbuat baik? Kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Tapi secara khusus sesama iman kita, sesama orang percaya, kita harus saling memperhatikan. Bagaimana saudara berkata, saudara mengasihi orang lain, sedangkan dalam gereja sendiri saudara tidak bisa saling mengasihi. Lebih sadis lagi, lebih parah lagi, saudara berkata mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak mengasihi orang yang di depan mata saudara. Mustahil. Astagfirullah. Bila aku mengasihi Tuhan, dia bilang, oh Tuhan, dia sampai pakai berbagai macam bahasa. Oh Tuhan, yes, I love you Tuhan, I love you Tuhan. Tapi ada lapisnya orang di sebelahnya. Jadi kalau saudara berkata mengasihi Tuhan, tapi saudara masih membenci saudaramu yang kelihatan, maka saudara adalah orang kegelapan. Siapapun dia, kalau bertobat itu hamba setan. Bagaimana? Saya bilang, Tuhan, saya mengasihi engkau, tapi saudara saya tidak bisa. Gara-gara batas tanah bakal lain injakir kan, gara-gara kemiri satu pohon bapotong, gara-gara kelapa satu buah bakal lain antar PRT sidang sampai ke Mahkamah Agung. Ini keterlaluan. Diambil kelapa satu biji, kenapa lo sudah makasih sah? Ambil saja ambil. Masih kurang banyak kayak turun deh pohon-pohonnya. Kenapa hanya gara-gara itu? Dewan adat berkata 1 denda 250.000 terlalu lebih itu adat itu. Tapi pencuri juga salah. Mesti orang dia pun dulu, dia pun tuan dulu.
Satu kali satu bapak dia punya mangga itu, mangga mana lagi? Mangga sudah besar-besar, dia tulis, mata Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan ada di mana-mana. Besok pagi, mangga 5 buah hilang dari pohon. Waktu lihat siapa yang ambil ini, tiba-tiba ada tulisan juga di situ. Tadi saya belum ambil mangga, saya berdoa minta izin dari Tuhan. Bang, saya ambil. Jadi berbuat baik dengan saudara seiman dulu. Baru setelah itu kepada yang lain. Amin. Berbuat baik, jangan iri hati. Orang beli motor baru iri hati. Orang beli sofa baru iri hati. Ya. Dia mau anak lulus sudah iri hati. Ini orang dia bekerja itu karena iri hati. Tapi yang punya barang bagus jangan pamer-pamer, sombong-sombong. Awi berpusing di rumah ini kenapa? Laki ini dia usir ini kucing lompat naik di kulkas. Nah, kulkas 5 pintu. Dia lompat dari kulkas 5 pintu, turun di sofa. Ini sofa Olimpik lain harga 5 juta. Dia lompat ini sofa Olimpik. Dia lari dari kacu itu harga 500.000. Berasa. Awi berpusing. Lu marah atau promo? Itu promosi namanya. Kan cuma cerita dibikin-bikin supaya kelihatan kucing yang disalahkan. Kan dia yang bikin-bikin. Jadi saudara kekasih, berhentilah iri hati. Amin. Kalau saudara iri hati, kalau ada orang iri hati dan damai, coba bertemu saya lah, kita omong. Saya pasti itu kartu memori semua lu dapat sudah. Orang iri hati tidak akan pernah damai. Orang iri hati tidak akan pernah tidur dengan tenang. Dia tidur gelisah kiri kanan. Hitung ini plafon ukurannya berapa, sampai habis pun tidak selesai. Sedangkan orang yang olehnya dia iri hati tidur dengan tenang. Kabur kacing kabur. Orang olehnya apa? Kacing kabur tak kacing kabur. Tapi lu yang pusing. Itu pasti korupsi. Pasti korupsi. Kenapa sih lu pikir itu orang? Dia korupsi dan KPK ada kok. Masih bikin apa? Amin. Dan juga jangan juga suka tersinggung. Amin. Jangan jawab. Jangan suka tersinggung. Biarkan dia yang jawab dan Tuhan nanti. Justru kalau saudara tersinggung, nanti yang saudara bertanggung jawabkan Tuhan tanya, kenapa lu tersinggung? Memang jangan tersinggung. Amin. Biarkan hidup ini jangan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Hidup ini jangan diganggu oleh pendapat-pendapat orang. Dikit-dikit tersinggung. Berhenti majelis. Bapak omong sudah sopan deh. Bapak tahu beta. Beta nenek itu yang mendirikan ini gereja. Bapak omong sudah jangan berasa. Keluar semua dari sini. Tersinggung apa punya. Terus udah begitu Tuhan bilang, wow hebat begitu. Ikan seupai buang ke laut. Tidak ada untung dia tersinggung. Saya ini tersinggung. Saya ini orang yang bukan tersinggung, Pak. Pergumulan saya melayani Tuhan 10 tahun kemudian baru agak reda ini tersinggung. Proses menghilangkan tersinggung makan waktu. Sekali saudara tersinggung, susah lepas. Jadi jangan tersinggung. Ibu gambar ini pada tadi omong tidak sopan. Para ibu ini omong tidak omong bapak pun nama, tapi bapak tersinggung bah goyang-goyang kursi. Dia tahu. Beta yang bela di konferensi baru jadi kepala. Terus sekarang dia bikin beta begini. Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi stres begitu? Amin. Jangan tersinggung, lama-lama lu sumbing. Tahu sumbing? Udahlah. Biarkan dia buat dengan perbuatannya. Kita tidak usah terganggu dengan dia ngomong. Anjing menggonggong kafilah terus berlalu. Anggaplah yang ngomong itu itu saudara. Ngapain pusing? Dia pikir saudara tersebut saudara sudah rugi. Dia tidak kasih makan kita. Dia tidak kirim beras 5 kilo. Dia tidak bantu tanam jagung. Kok kenapa lu tersinggung tanam jagung? Gak ada bukti kan dia. Masalah lu kaki kena. Berhenti. Mulai tahun ini kita berubah. Amin.
bilang diri sendiri, saya mulai hari ini tidak mau tersinggung lagi. Bilang samping kiri kanan, lu mau tersinggung Bos Wandi. Begitu. Jangan saudara lewat orang lagi duduk, saudara lewat tiba-tiba orang tertawa. Lu tertawa beta kok? Apa sih? Lu pasti tertawa beta. Soalnya, lu tertawa beta. Lu bilang beta di apa? Kau tuh saudara tersinggung. Kau tuh cerita ini Doni dari Papua ini yang tertawa, bukan omong-omong nama. Makanya omong dari tadi. Orang mulai jalan di bawah jemuran pakaian, kita bilang, Papa, itu mau curi Bapak. Dia bukan mau curi, kemudian dia nyasar, dia sampai di, dia bilang, Papa teroris. Kenapa teroris? Teroris, ISIS. Hilangkan perasaan curiga, hilangkan perasaan tersinggung. Jadi kalau pendeta khotbah, kalau saudara tersinggung, nah disinilah kebodohan kita. Lu tersinggung berarti lu lagi dalam keadaan itu. Makanya diam-diam, biar kenapa tenang saja. Mbak perlu pulang betepa di pohon kemiri. Diam-diam saja. Dan pendeta dari compound, lalu saudara bilang, pendeta, pasti lu kasih Allah satu keadaan. Satu jemaat ini sudah lama tidak pernah gereja. Hari pertama dia masuk gereja, dia duduk paling depan. Pendeta khotbah, saudara-saudara, terkadang setan itu ada di depan kita. Orang berpikir, Pak pendeta ini pasti tahu saya tidak pernah gereja, maka dia omong saya setan ini. Padahal pendeta tidak punya maksud. Minggu depan dia datang, dia duduk di tengah. Pendeta khotbah, saudara, setan bukan saja di depan kita, tapi ada di tengah-tengah kita. Dia bilang, emang ini baca di gara-gara ya. Pasti dia omong tentang saya ini. Lalu dia bilang, sudah, tidak apa-apa lah, dia masih sabar ini. Minggu depan dia duduk paling belakang. Pendeta khotbah, saudara dikasih. Setan bukan saja di depan, bukan saja di tengah-tengah kita, tapi juga ada di belakang kita. Dia semua ngamuk ini. Pendeta nih. Minggu depan dia datang, dia sudah duduk di belakang lagi. Dia berdiri jauh-jauh. Baru dia Bapak pendeta lu ngomong sudah, pendeta setan sekarang di mana? Padahal pendeta punya maksud bukan begitu. Pendeta omong yang baik, pendeta tersinggung di bawah nih. Pendeta tersinggung. Ya, satu waktu kita masuk khotbah khusus tentang tersinggung. Saya ada siapkan khotbah khusus tentang hati. Hati yang keras, hati yang lembut, hati yang mencintai, hati yang mendua. Itu lagu saya, hati yang mendua. Jadi saudara kekasih, mari kita tunjukkan perbuatan baik itu kepada sesama kita, baru kepada orang luar. Nah ini saya kasih tahu ini. Nona kalau mau menikah, saya kasih tahu. Jangan buat baik, jangan dukung keluarga saja. Buat baik dengan keluarga laki-laki juga. Ini keluarga laki-laki ini cuek saja. Bukan keluarga juga. Dia suami bilang begini, Ma kopi, dia bikin sendiri, dia bikin kuku. Waktu dulu pekerjaan ini cuma cek cabai alis. Tapi kalau keluarga datang, mari makan apa? Paling sibuk aja dia tendang, kucing dia tendang, ayam dia tangkap di hor leher. Ini mantu yang tidak baik. Hei mantu-mantu dengar. Buat baik dengan mertuamu. Kalau kadang mertua itu menjengkelkan. Tahu begini Pak, kita sudah tinggal di sok Pak. Kenapa? Mantu pemurut tuh kayak ember pecah. Pertama dia baik-baik, setelah kayu dia nubes susah, besengsara. Laki bilang sabar, sabar, lu mah enak sabar, lu mama nah, lu orang beta lah. Jadi saudara kekasih, buat baik sama semua orang. Suami buat baik sama istri, istri buat baik sama suami. Amin. Begitu bangun pagi, papa bilang, halo mama, good morning. I love you mama. Tuh nenek bilang begini, apa? Kamu curut aja kamu terus. Akhirnya bapak ini karena saking dia mau mencintai istrinya, dia ungkapkan dalam kalimat timur. Cuma dia salah ngomong. Artinya, I love you mama. Tiba-tiba salah ucap. I love kamu if mama.
Buat baik dengan istri. Saudara, saya bersyukur. Januari ini ulang tahun pernikahan kami sudah 12 tahun. Saya bersyukur karena ada rumah tangga yang tidak sampai 10 tahun bubar. Pendeta juga pernah bercerai. Tapi saya bersyukur Tuhan jaga rumah tangga kami sampai hari. Dan saudara tahu, selama menikah dengan istri saya, luar biasa. Tangan ini tidak pernah kena pipinya. Kalau saya marah, kalau kena pipi itu bagian saja, sayang. Terus istri saya bilang, luar biasa. Kalau saya begini tahu teman, luar biasa saudara. Jadi kalau saya marah sama istri saya bilang, lu lama-lama saya pukul yang hidung nih. Wah, istri saya kaget yang hidung. Jadi saudara, pagi-pagi sampai hari ini, tadi pagi saya masih bangun, saya bilang selamat pagi sayang. Saya cium anak-anak saya cium istri saya. Istri kan milik saya. Mau saya cium, saya gigit kan urusan saya. Kenapa saudara yang sewa di sini? Itu saya ngomong ada di muka begini. Itu kan itu barang matinya saya. Saya mau gigit kah, saya mau cium kah, saya mau angkat baru tendang kan urusan saya. Berbuat baik. Bapak sekretaris daerah, Mama permisi. Bapak sudah pernah bilang Mama I love you berapa kali? Bapak jangan karang-karang, jujur di gereja. Belum pernah ya? Tapi Bapak cinta Mama luar biasa. Ketika Bapak berdiri saya lirik, itu tulisnya sayang. Saya pikir Bapak jangan sampai ada Mama lain, tidak Mama dari seorang ini. Luar biasa ya. Bapak baik Maya. Bapak dicinta sama Mama ya. Mama pernah bilang sama Bapak ketika Bapak ini ganteng sekali dan kumis yang tipis. Ini kebaikan-kebaikan sederhana yang kadang kita lupa. Seorang suami harus tahu ulang tahun istrinya. Nanti Bapak koordinator, kamu hari ulang tahun tuh tanggal berapa? 12. Sekarang sudah lewat ya. Bapak pada saat tanggal 7 itu apa yang Bapak kasih Mama? Tidak ada. Lupa semuanya. Tapi kalau kita masuk pacaran, pacaran itu panas asmara membara. Ada semalam belum. Iya kan? Begitu kan? Ika ketemu doka. Dia begini juga. Dia butuh BPJS. BPJS itu apa? Butuh apa saudara? Butuh perhatian dan sentuhan. Ketemu di taman, aduh, dia petik bunga mawar, dia salah petik bunga bonsai. Tapi tak apalah, yang penting cinta, bunga tidak masalah. Waktu sementara dulu, mereka pacaran, mereka saling jatuh cinta. Itu laki-laki makin tuh dia tahan. Perempuan tanya, kakak kenapa? Soalnya samut gigit kaki nih. Begitu pada lepas pelan-pelan kayak orang kasih pentil ban. Itu pis sudah langsung rock and roll. Tapi setelah menikah semuanya buyar. Menikah 6 bulan pertama suami omong istri dengar. 6 bulan kedua istri omong suami dengar. 6 bulan ketiga suami istri omong tetangga yang dengar. Ini jadi terserah. Jadi mau berbuat baik di luar, sayangi istri, sayangi suami, sayangi anak-anak. Amin. Siapa di sini yang pernah pukul anak? Saya pernah pukul anak saya. Kemarin nih, baru beberapa minggu yang lalu. Dia pulang sekolah saya, pulang sekolah langsung sampai rumah. Beres bos. Ini anak sekarang ngomong ini tidak tahu diri semua. Ya Pak, bukan begitu. Beres bos. Lu saya pembawahan apa ini? Tapi saya juga ikut gaul. Oke coy. Dia pergi sekolah tuh pulang jam 10. Tapi pergi sekolah